Oke, Bapak Ibu, saya akan share dulu bahan tayang saya. Dan sekali lagi, tolong diperhatikan dengan seksama ya, Bapak Ibu. Oke, eh ini adalah panduan sewajar ya bagi P3K ya, pelatihan dasar. Di mana Bapak Ibu semuanya akan mengikuti MOC ini selama kurang lebih 15 hari ya. MOC apa sih MOC? Massive Open Online Course ya. Di mana Bapak Ibu akan belajar secara mandiri ya, dan sifat belajar mandiri ini adalah fleksibel tanpa mengganggu pekerjaan Bapak Ibu sehari-hari sebagai P3K di instansi atau unit kerja Bapak Ibu sekalian ya. Dan Bapak Ibu tidak diberikan bebas tugas dalam MOC ini ya. Jadi silahkan untuk mencari jaringan, mencari tempat, mencari waktu untuk belajar secara mandiri. Kemudian selama 15 hari belajar mandiri, Bapak Ibu diwajibkan untuk membaca modul, kemudian meresume nantinya, dan mengikuti ujian akademiknya di dalam. Ya. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Aran Firdaus, ya. Eh, saya dari BPSDM Provinsi Sulawesi Tengah. Kemudian kelahiran saya tergolong tua, masih 1988, ya. Umur saya 35 tahun. Saya diangkat semenjak 2007 bulan 1, ya. Eh Jabatan terakhir saya adalah jabatan fungsional sumber daya manusia, aparatur muda. Yang sebelumnya saya adalah sebelum jabatan fungsional adalah Kasub di BPSDM, terutama di pengembangan kompetensi kepemimpinan tingkat dasar dan prajabatan. Namun sekarang sudah ada P3K, jadi saya juga masih membantu kabupaten untuk mengarahkan dan membantu penyelenggaraan dari P3K. Kemudian pelatihan-pelatihan sudah tidak usah lagi di ini, masih banyak yang belum masuk. Saya sudah menikah, status saya sudah menikah, dan punya 3 orang anak ya. Jadi sudah sold out. Oke, itu saja mungkin perkenalan singkat dari saya, Bapak Ibu sekalian. Saya akan lanjut ke materi saya selanjutnya. Mohon yang masih belum perhatikan layar monitornya, yang masih cerita dengan teman-teman di samping kanan kirinya, mohon diperhatikan karena layar saya cukup besar, bisa melihat keseluruhan peserta yang tidak memperhatikan materi yang saya bawakan. Ya, tolong diperhatikan dengan baik agar tidak menimbulkan pertanyaan dan mungkin nanti akan bingung sendiri nanti. Oke, saya lanjut. eh yang pertama saya akan jelaskan beberapa desain pembelajaran emosi. Di sini ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu lalui atau Bapak Ibu ikuti. Yang pertama nanti Bapak Ibu akan login ke Swajar garis datar ppk pintar.lan.go.id ya. Yang nantinya Bapak Ibu akan memasukkan NIP 3K Bapak Ibu masing-masing untuk username-nya, dan pasportnya adalah nomor induk kependudukan yang ada di KTP. Nah, mulai dari sekarang tolong disiapkan mulai dari NIP 3K-nya sampai dengan NIK-nya, nomor induk kependudukan. Untuk yang belum mengaktifkan kamera juga, tolong bisa diaktifkan kameranya agar saya bisa melihat Bapak Ibu sekalian. Kemudian di dalamnya nanti akan ada materi kebijakan, kemudian ada agenda pembelajaran, di situ ada video, kemudian ada bahan tayang, PPT, dan juga pembelajaran-pembelajaran micro learning. Kemudian nanti Bapak Ibu akan eh, mengupload penugasan ya, summary atau rangkuman dari agenda 1, 2, dan 3 ya. Dalam satu summary biasanya 15 lembar. Kemudian nanti Bapak Ibu akan mengikuti evaluasi akademik. Nah, ini juga terkhusus evaluasi akademik nanti akan saya jelaskan eh, secara tersendiri karena Bapak Ibu harus siap mengikuti evaluasi akademik dari Bapak Ibu hasil pembelajaran agenda 1, 2, dan 3 tentunya.
membaca modul-modul karena di situ nantinya soal-soal yang akan keluar dari modul juga. Tapi untuk lebih jelasnya nanti di slide saya yang berikutnya. Saya next. Alur emosi setelah logi nanti Bapak Ibu semuanya diwajibkan untuk melihat video, kemudian modul, bahan tayang, dan micro learningnya. Ya, di situ juga ada bahan tayangnya dan modul-modul. Kemudian di setiap Bapak Ibu habis melihat video, kemudian modul, bahan tayang, nantinya Bapak Ibu akan mendapatkan trofi. Nah, trofi ini nantinya akan dikonvertkan menjadi penilaian sikap perilaku. Ya, jadi Bapak Ibu nanti ada dua penilaian di dalam emosi, ada penilaian sikap perilaku dan juga evaluasi akademik. Kalau untuk presentasinya, sikap perilaku adalah 10% kalau di emosi, sedangkan ujian akademik 90%. Jadi ujian akademik ini adalah presentasi yang sangat besar dalam indikator keberhasilan Bapak Ibu mengikuti emosi. Nah, Bapak Ibu juga harus berhasil di dalam emosi ini untuk bisa melanjutkan nantinya di orientasi secara klasikal, ya. Jadi harus lulus dulu di emosi, harus berhasil dulu di emosi dengan mendapatkan nilai, baru lanjut ke orientasi secara klasikal. Gimana Pak kalau nggak berhasil di emosi? Ya nggak bisa lanjut sih ke tahap klasikalnya. Jadi harus berhasil dulu ya di dalam emosi baru ikut orientasi klasikalnya. Kemudian yang berikutnya adalah di dalam agenda, masing-masing agenda, mulai dari agenda satu, agenda 2 dan agenda 3. Agenda satu di mana sikap perilaku bela negara, agenda 2 nilai-nilai dasar ASN, dan agenda 3 kedudukan dan peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Di dalamnya ada modul dan bantayang. Masing-masing nanti akan mendapatkan trofi, kecuali nanti yang di micro learning ada satu video yang tidak eh, bisa mendapatkan trofi karena itu langsung dari sistem, ya. Jadi ada satu kekurangan trofi nantinya Bapak Ibu yang Bapak Ibu tidak bisa dapatkan. Kemudian untuk trofi penugasan atau membuat summary atau rangkuman eh, penguploadan tugas nantinya itu juga nanti dapat trofi, kemudian ada evaluasi akademik juga, ya. Saya lanjut Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu untuk halaman login dari MOC itu ada di Suajar, sebentar. Suajar garis datar ASN PPK pintar.lan.go.id. Maaf, saya masih keingat dengan CPNS. eh Bapak Ibu, sebelum lanjut, saya sarankan Bapak Ibu menggunakan laptop ataupun PC. Saya rekomendasinya itu. Kalau Bapak Ibu memaksakan untuk menggunakan handphone atau tablet, silahkan. Tapi ada beberapa menu yang tidak penuh tampilannya. Dan kecuali pada saat ujian, itu saya lebih menyarankan untuk menggunakan PC ataupun laptop ya, Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa, kalau yang belum ada laptop ataupun PC, bisa menggunakan laptop di unit kerjanya bisa, ataupun PC di unit kerjanya, atau punya teman atau keluarga dulu, ya. Saya lebih sarankan seperti itu. Kemudian, pastikan Bapak Ibu berada di jaringan yang stabil. Nah, kendalanya kalau di Morut ini, jaringannya kalau lampunya padam, PLN-nya ngambek, itu jaringannya juga ikutan ngambek ya. Tapi sekarang sih sudah mendingan nih daripada yang dulu saya datang masih tahun-tahun eh berapa ya? 2018, 2017 itu masih masih lumayan parah ya. Nyalanya cuma sebentar, matinya yang lama ya. Eh Kalau sekarang masih mending. Itu biasanya dibatasi per wilayah. Nah, Bapak Ibu juga saya sarankan untuk menggunakan Google Chrome untuk membuka atau mengakses dari MOC ini atau Suajar garis datar PPK Pintar ini. Eh, Kenapa? Karena kalau Google Chrome certified-nya lebih bagus daripada Mozilla dan atau browser-browser bawaan yang lain. Jadi saya menyarankan atau merekomendasikan menggunakan Google Chrome, ya. Nah, saya lanjut. Dan pastikan ya Bapak Ibu perangkatnya waktu dan tanggalnya di set otomatis ya, bukan manual. Kalau otomatis berarti sekarang menunjukkan pukul 10
44 menit ya. Kalau di handphone ataupun di perangkat Bapak Ibu yang setelnya otomatis, berarti waktu kita sama ya, tidak ada perbedaan. Jadi sebelum login, saya akan mencontohkan secara langsung kepada Bapak Ibu bagaimana cara untuk masuk ke dalam emosi. Nah, saya minta kepada Bapak Ibu semua yang paling cepat deh, atau punya Pak Alfred Victoris ya. Pak Alfred Victoris, tolong tuliskan di kolom chat NIP 3K-nya dan juga NIK-nya, nomor induk kependudukan ya. Saya akan contohkan cara loginnya untuk menggunakan akun Pak Alfred Victory. Jadi yang lain tolong diperhatikan dengan baik ya. Oh, ini masih banyak yang belum mengaktifkan kameranya juga ini. Ini ada apa ini? Mudah-mudahan bisa melihat dan mendengar juga. Jangan hanya mendengarkan saja dan sibuk bercerita di samping kanan kiri. Ya, mudah-mudahan bisa mendengarkan dengan baik. Tolong Pak Alfred ya, Pak Alfred Victor. Saya tunggu NIP 3K-nya dan juga NIK-nya, nomor induk kependudukannya di kolom chat. Penulisannya nanti jangan ada spasi, disambung ya. Ada yang bisa tuliskan lebih cepat untuk NIP 3K-nya dan NIK-nya? Tuliskan di kolom komentar. Saya akan jadikan contoh untuk akunnya. Ada yang bisa tulis lebih cepat di kolom komentar untuk NIP 3K-nya dan juga NIK-nya. Ini ada Cahyani ya. Cahyani ini adalah NIK. Saya tunggu NIP 3K-nya ada Cahyani Escape NS. Ah, ini oke. Ini yang lebih cepat ini. Oke, saya pakai Cahyani saja. Sudah ini ya. Oke, stop. Saya akan contohkan kepada Bapak Ibu sekalian. Tolong diperhatikan lagi layar monitornya. Saya akan memberikan contoh. Nah, pertama-tama Bapak Ibu semuanya buka Google Chrome, kemudian masuk di sebentar. Masuk di Google Chrome, kemudian ketikkan sojar.ppk.lan.go.id. Saya akan tulis juga untuk halaman loginnya. Nah, itu ada di kolom chatnya, ya, tinggal diklik saja nanti. Kemudian, Bapak Ibu, sebelum memasukkan username dan password, ya, tolong diperhatikan baik-baik. Tidak usah dulu dibuka, tolong diperhatikan dulu, baru nanti dipraktekkan secara mandiri. Nah, di sini ada username dan password, kemudian ada tombol login berwarna biru. Di samping menu tombol login ini ada titik tiga, ya. Titik tiga ini Bapak Ibu sekalian klik, ya. Kemudian sebelum login harus register dulu NIP 3K-nya. Nah, tadi saya ambil punya Ibu Cahyani. Ini Cahyani
Saya ambil, masukkan dulu NIP3K-nya, ya. Masukkan di sini NIP3K-nya. Bentar. Ini sudah diregister ya kayaknya tampaknya. Saya coba, jangan-jangan sudah login juga ini. Oh, smart. Nah, ini kelebihan ini. Ini kelebihan. Berarti ini yang benar. Di sini 19, di sini 1. Jangan sampai salah ya menuliskan eh NIP3K-nya. Wah, ini salah ini. Coba dilihat kembali Bu Cayani untuk NIP dan NIK-nya ya. Yang lain saya coba yang lain di sini ada Wirdayanti. Saya coba ya. Confirm dulu, daftar dulu, kemudian masukkan di sini, pastekan di sini, kemudian nicknya, kemudian baru login. Nah, ini kalau benar dia langsung masuk setelah diregistrasi. Jadi pastikan memasukkan username atau NIP3K Bapak Ibu jangan sampai salah ya. Diregister dulu di samping menu login tadi di titik 3, kemudian register, kemudian konfirmasi, kemudian bisa refresh browser kembali, kemudian masukkan username adalah NIP3K Bapak Ibu sekalian, kemudian di pasportnya adalah NIK, nomor induk kependudukan. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini Bapak Ibu ya. Karena ini masih eh, agak sedikit lalot ya karena memang dari sistem LAN sendiri ya yang menyebabkan seperti ini. Kita sambil menunggu deh ya. Nanti di menu kiri ini ada menu course. Nanti Bapak Ibu klik saja course. Sebelum course nanti Bapak Ibu ya oke. Ini di sebelah kiri ini ya perhatikan di depan layar monitor Bapak Ibu. Di sebelah kiri ini ada menu tulisan course. Kemudian nanti ada tulisan selamat datang di MOC Suajar P3K ya. Nanti Bapak Ibu sekalian centang kolom kecil yang saya memahami dan bersedia untuk mematuhi ketentuan ini. Klik ini, kemudian nanti kolom memulai akses akan berubah menjadi warna biru. Silakan klik mulai akses materi ya. Kita tunggu lagi sampai muncul menu dashboard atau course-nya. Nanti tampilannya akan seperti ini ya, Bapak Ibu sekalian. Tolong diperhatikan lagi, nanti dicoba setelah kita sosialisasi ya untuk loginnya. Oke, di sini ada materi kebijakan, Bapak Ibu sekalian, tolong diperhatikan. Ada sambutan Kepala LAN Republik Indonesia. Nah, di sini ada lihat video. Silakan Bapak Ibu klik lihat video, ya. Kemudian tonton videonya sampai habis ya, tonton videonya. Nanti pada saat sudah habis videonya, di sini ada tulisan tombol selesai, ya. Nah, ini masih berubah masih masih berwarna biru ya. Kita lihat video, kita tonton videonya. Setelah kita tonton videonya, ada tombol selesai. Nah, tombol ini hanya muncul sekali seumur hidup ya. Setelah kita klik selesai, dia tidak akan muncul lagi. Nah, setelah kita klik selesai ini,
nantinya di dalam video ini akan berubah menjadi tulisan atau kotak berwarna hijau. Ya, kita tunggu lagi karena memang jaringannya agak sedikit ngadat untuk sistemnya karena yang menggunakan atau yang mengakses Swajar ini satu Indonesia yang menyelenggarakan P3K ya. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat kembali. Di sini tadi yang dari warna biru ini sudah berubah menjadi warna hijau. Artinya kita sudah mendapatkan trofi di sini. Ya. Kalau kita mau tonton kembali masih bisa. Tapi tombol selesainya di sini di bawah ini sudah tidak ada lagi. Ya. Begitu seterusnya. Kebijakan juga seperti itu, lihat videonya. Kemudian di materi manajemen penyelenggaraan juga seperti itu. Setelah semuanya hijau, kemudian kita pindah di agenda 1. Ya. Agenda 1, di situ ada 3 mata pelatihan, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, ada analisis isu kontemporer, dan kesiapsiagaan bela negara. Nah, Bapak Ibu silakan buka yang wawasan kebangsaan dulu, kemudian download modul PDF dan download materi PPT. Yang pertama Bapak Ibu lakukan adalah klik tombol download modul PDF, ya. Nah, kita tunggu lagi. Nah, di sini ada modul jumlah halaman 62 lembar. Silakan Bapak Ibu mereview modulnya, ya, mereview modulnya. Setelah selesai mereview, silakan klik tombol selesai. Tombol ini juga hanya muncul sekali seumur hidup. Ketika kita sudah klik, dia akan hilang. Ya. Nah, kita tunggu lagi. Nanti akan berubah menjadi warna hijau. Sebentar, kita sembari menunggu ya. Nah, ini sudah berubah menjadi warna hijau ya. Gimana cara mendownload modulnya? Kita buka lagi, kita klik lagi. Kemudian di sini ada tombol pop up ya. Silakan kita klik tombol pop up ini. Kita akan diarahkan ke dalam Google Drive ya. Setelah kita masuk di dalam akun di dalam Google Drive ini, silakan Bapak Ibu tekan tombol download di sebelah kanan atas ya. Ada menu download. Silakan klik download. Kemudian nanti akan terdownload. Nanti Bapak Ibu bisa ngecek di folder download. Ini ada 1 modul wawasan kebangsaan dan nilai bela negara. Nah, begitu seterusnya ya. Begitu seterusnya untuk download materi juga seperti itu. Silakan direview untuk materinya PPT, kemudian klik tombol selesai, kemudian bisa mendownload di sebelah kanan atas ini. Nah, selesaikan dulu untuk materi kebijakan agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Sebelum itu, sebelum masuk ke jurnal, Bapak Ibu juga harus menyelesaikan microlearning. Jadi selesaikan dulu di menu course, semuanya, dipelajari, di-download, dinonton videonya, kemudian baru pindah di microlearning. Nah, microlearning ini kalau sudah hijau semuanya di course, baru pindah di microlearning untuk menonton video dan melihat bahan tayangnya. Ya, selesaikan dulu menu course. Nah, ini ada tulisan atau reminder bahwa segera menyelesaikan course terlebih dahulu. Berarti belum bisa mengakses microlearning. Nah, microlearning ini juga Bapak Ibu bisa mendapatkan trofi, ya. Di sini juga ada trofi. Jadi Bapak Ibu mengumpulkan di course dan microlearning. Nah, setelah semuanya selesai di course dan microlearning, Bapak Ibu kembali lagi di course. Di course ini ada menu jurnal. Nah, jurnal inilah yang Bapak Ibu harus membuat resume, ya. Membuat resume dari agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 dibuat dalam satu resume 15 lembar ya. Boleh lebih silahkan paling tidak 15 lembar ya. Mau kurang dari 15 lembar juga saya sarankan di 15 lembar ya, standar di 15 lembar. Kemudian silakan Bapak Ibu upload filenya ya. Silakan pilih choose file. Kemudian pilih di mana Bapak Ibu simpan bahan resumenya, kemudian baru di-upload. Setelah nanti berhasil terupload, nanti ada tulisan di sini untuk melihat jurnal atau mendownload jurnal. Nah, itu berarti sudah terupload untuk jurnalnya. Tidak ada lagi tulisan choose file seperti ini, ya.
Setelah Bapak Ibu selesaikan course microlearning dan mengupload jurnal, silakan Bapak Ibu mengikuti evaluasi akademik ya. Di sini ada evaluasi akademik. Nah, di dalam sistem itu sudah terbaca tanggal 26 Oktober. Bapak Ibu, evaluasi akademik ini ditentukan pada saat Bapak Ibu pertama kali login. Nah, semua gelombang kedua harus login di tanggal 26. Di tanggal 12 Oktober ini. Supaya evaluasi akademiknya nantinya semuanya sama di tanggal 26. Jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Kemarin di gelombang pertama itu malah ketinggalan informasi, dia pikir loginnya nanti. Nanti kapan? Ada beberapa yang tidak ikut kemarin tanggal 10, dia baru login kemarin malah. Ya. Ada yang tertinggal informasi di grup. Dia baru tahu hari ini ada sosialisasi, tanggal 10 juga sosialisasi, dia baru tahu. Oh, ini kemana saja ini? Ya, mungkin terlalu lama tidur ini. Tolong dibangunkan. Ya, jadi biar sama semua untuk gelombang kedua, saya meminta untuk login nanti pada saat hari ini. Ya, selesai kita sosialisasi, silahkan login masing-masing akun Bapak Ibu semua. Ya, nah kemudian eh, selain course microlearning, jurnal dan evaluasi akademik, di menu kiri ini ada menu profile, Bapak Ibu. Ya, silakan Bapak Ibu klik menu profile, ya sambil menunggu lagi. Ini agak lama loadingnya ya. Mohon dimaklumi karena ini adalah sistem dari pusat langsung LAN Jakarta. Di sini ada eh, data diri pemilik akun, ya. Kelahiran 95, kemudian nama lengkap Wirdayati Lukman, tempat tanggal lahir bla bla bla, kemudian golongan 7, kemudian jabatan terampil bidan, kemudian instansi pemerintah Kabupaten Morowali Utara. Nilai evaluasi akademik masih 0, kemudian tropinya sudah terkumpul, namun belum penuh semuanya, ya, masih belum penuh semuanya. Nanti akan terupdate setelah Bapak Ibu menghijaukan semua yang ada di course dan microlearning. Kemudian Bapak Ibu, di profile ini ada menu ganti paspor, ya. Buat Bapak Ibu yang punya penyakit lupa-lupa sedikit, lupa-lupa sedang, lupa-lupa banyak, pikun, tolong tolong jangan mengganti paspor. Biarkan saja paspornya adalah NIK Bapak Ibu atau nomor induk kependudukan Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu sudah ganti paspor, kemudian Bapak Ibu punya penyakit lupa-lupa sedikit, lupa-lupa banyak, tidak hafal kembali paspornya, ini akan panjang waktunya. Kenapa? Karena sistem ini adalah milik LAN, ya. Jadi kami tidak punya akses ke sana untuk berkomunikasi dengan PIC-nya lagi, itu akan panjang waktunya. Nanti Bapak Ibu akan tertinggal untuk belajar secara mandirinya, ya. Jadi saya minta kepada Bapak Ibu untuk tidak mengganti paspor, ya. Kemudian di sebelah kanannya di sini ada upload pas foto untuk sertifikat. Nah, ini penting Bapak Ibu. Silakan buat pas foto Bapak Ibu pakai latar merah menggunakan pakaian hitam putih atau putih hitam, pakai dasi, kemudian pakai atribut ASN. Apa atribut ASN? Papan nama dan PIN korpri. Bapak Ibu adalah bagian dari ASN, ya. Jadi tolong pakai atribut ASN, papan nama dan PIN korpri. Pak, kalau bajunya namanya sudah terbordir, pakai papan nama lagi, tidak usah. Harus pakai pin korpri dan juga dasi. Dasinya warna apa, Pak? Dasinya menggunakan dasi warna hitam. Dasi kupu-kupu atau dasi standar, Pak? Dasi standar, bukan kupu-kupu.
Kalau kupu-kupu mau pergi ke pesta, ini kita foto pas foto untuk sertifikat kita. Pak, hanya laki-laki atau perempuan juga menggunakan dasi? Perempuan juga menggunakan dasi warna hitam. Bagaimana dengan kami, Pak, yang wanita berhijab panjang, syar'i? Apakah tetap menggunakan dasi? Tidak usah. Tapi tetap menggunakan atribut ASN. Taruh di depan korpri dan papan nama. Ya, di sini kalau saya lihat di monitor Zoom saya masih banyak yang tidak menggunakan atribut ASN-nya. Ini mungkin tidak merasa sebagai bagian dari ASN ya, atau dibuatkan rekomendasi saja, di stop saja ini kontraknya, ya. Jadi tolong ya, pakai atribut ASN Bapak Ibu, ya. Kemudian setelah mengupload nanti latar merah ya, eh nantinya akan menunggu setelah Bapak Ibu ikut ujian. Nah, Bapak Ibu, nanti pada saat Bapak Ibu selesai ikut ujian, nanti ada tombol selesai dan input nilai, ya. Itu baru terhitung. Nah, akan saya jelaskan bagaimana nanti ujian akademiknya. Saya kembali ke bantai yang saya dulu sebentar. Sudah mulai pusing-pusing, sakit kepala belum? Belum ya? Ini belum masuk di penjelasan evaluasi akademik ini. Jangan dulu pusing-pusing kepalanya atau sakit-sakit kepalanya atau banyak mengeluh ya. Oke, saya masuk di sini. Oke, perhatikan lagi layar monitornya Bapak Ibu. Perhatikan lagi eh, biar Bapak Ibu jelas ya. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, kemudian sudah masuk di ini juga tadi sudah saya jelaskan ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk di evaluasi akademik. Tolong diperhatikan lagi. Kenapa penting Bapak Ibu untuk mempelajari modul-modulnya, bahan tayangnya, melihat videonya? Bapak Ibu akan menghadapi evaluasi akademik, ya. Dan ini punya waktu dan punya ketentuan. Batas kelulusan Bapak Ibu ada di 70,01. Kurang dari 70,01, Bapak Ibu bisa melakukan remedial. Berapa kali? Nanti akan saya jelaskan. Dan Bapak Ibu harus capai standar 70,01. Di bawah itu Bapak Ibu tidak akan bisa lanjut ke tahap orientasi klasikal. Atau dinyatakan tidak lulus. Kalau tidak lulus Pak gimana? Cabut saja kontraknya. Dalam artian lu, gua, N. Ya, jadi harus belajar ya Bapak Ibu. Kemudian saya lanjut. Nah, oke. Tadi sudah ditentukan kapan waktu ujian akademiknya. Evaluasi akademik ini terjadwal di hari ke-15 dihitung sejak mulai login sistem emosi P3K pertama kali. Nah, hari ini gelombang kedua untuk angkatan 5, 6, 7, dan 8 harus login di hari ini. Ya, jangan tunggu besok, jangan tunggu lusa. Biar apa? Biar tanggal ujiannya sama di tanggal 26 Oktober. Dan juga ini akan berpengaruh terhadap sertifikat Bapak Ibu. Jadi sertifikatnya harus sama tanggalnya. Oke? Kemudian, sebelum Bapak Ibu melakukan ujian akademik nantinya di tanggal 26 Oktober, saya sudah sarankan kepada Bapak Ibu semuanya untuk menggunakan laptop, untuk menggunakan PC, bukan HP, bukan tablet, ya. Pastikan Bapak Ibu semuanya berada di jaringan yang stabil.
di kondisi wilayah yang kira-kira lampunya tidak padam. Ya, terserah Bapak Ibu mau lakukan ujian di atas tower, di bawah tower, terserah. Yang penting jaringannya bagus deh. Ya. Kemudian pakai eh, Google Chrome, bukan aplikasi browser lainnya, pakai Google Chrome. Kemudian eh, silakan Bapak Ibu buka di Google Chrome untuk mode samaran atau incognito window, ya. Ini meminimalisir untuk tidak adanya penyimpanan chats di dalamnya. Supaya Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu ujian ini lancar jaya, lancar makmur, ya, kayak nama-nama toko. Jadi saya sarankan untuk menggunakan mode samaran, incognito window, ya. Kemudian login kembali di menu MOC-nya, kemudian baru ikut ujian. Oke. Nah, ini ada ketentuan evaluasi akademik Bapak Ibu. Ini ada ketentuan evaluasi akademik. Yang pertama, Bapak Ibu, eh, yang pertama saya sampaikan kepada Bapak Ibu, ya sekalian. Bapak Ibu, di dalam evaluasi akademik harus percaya diri masing-masing. Itu yang pertama. Jangan eh, Bapak Ibu mengharapkan dari teman yang tidak pasti. Saya sedikit cerita pengalaman, ya. Saya sedikit cerita pengalaman. Waktu itu dia menjawab A, ya, ujian akademiknya. Namun ada setan di samping. Teman, ya. Teman itu bukan berarti teman sesungguhnya. Setan menyesatkan, bisa jadi, ya. Dia bilang, "Ah, saya kayaknya tadi dapat soal ini juga. Saya jawabnya B." Dia back jawabannya, dia ganti B. Yang tadinya sudah betul A, dia ganti ke B. Maka dia disesatkan sama teman, setan. Ya, maka dia salah nanti pada saat pemeriksaan ininya, pemeriksaan evaluasi akademiknya, ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, di sini ada ketentuan evaluasi akademik, Bapak Ibu sekalian. Saya minta kepada Bapak Ibu semua peserta sosialisasi ini untuk mengcapture layar monitor ini atau ketentuan evaluasi akademik ini. Mau difoto ataupun di capture silakan. Kalau menggunakan PC ataupun laptop menggunakan Windows, silakan bisa klik atau tekan di keyboardnya menu window dan print screen atau PRT SCR di tombol keyboard, ya. Atau bisa juga untuk mengcrop capture-nya di menu window, kemudian klik shift, kemudian S, ya. Kemudian baru di crop yang mana yang mau di capture. Nah, kalau sudah semuanya, saya berikan waktu untuk 1 menit untuk memfoto ataupun mengcapture ketentuan evaluasi akademik ini. Ya, sudah ya, Bapak Ibu, tolong diperhatikan lagi ke layar monitornya. Tolong diperhatikan lagi ke layar monitornya dan tolong diperhatikan lagi apa yang akan saya jelaskan. Ya, di sini ada ketentuan evaluasi akademik, Bapak Ibu semua. Peserta wajib lulus evaluasi akademik. Ya, peserta melaksanakan post test 1 sampai dengan 3 kali dapat memperoleh skor minimal 100. Nah, 1 sampai dengan 3 kali percobaan ini Bapak Ibu adalah kesempatan mendapatkan golden ticket.
atau bisa mendapatkan nilai 100. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian selanjutnya peserta melaksanakan post-test 4 sampai dengan 5 kali dapat memperoleh skor maksimal 90,01. Kemudian melaksanakan post-test 6 kali dapat memperoleh skor maksimal 80,01. Sedangkan lebih dari 6 kali, Bapak Ibu semuanya eh, maksimalnya dapat memperoleh nilai 70,01, Bapak Ibu. Ya, saya akan memberikan contoh. Ya, eh perhatikan di samping ini kita di depan ya Bapak Ibu. Ini saja kita abaikan. Yang pertama Bapak Ibu ikut ujian nih, ya. Bapak Ibu ikut ujian. Di dalam sistem MOC ini, LAN memasukkan beberapa paket yang berbeda. Jadi saya contohkan, misal Ibu Nur Indah dan Ibu Hermin, ini ujiannya bersamaan. Tapi belum tentu soal yang sama. Ya, itu bisa jadi soal yang berbeda, paket yang berbeda. Ya, itu yang pertama saya sampaikan. Misal, eh, ikut pertama kali ujian, itu mendapatkan nilai 92. Ya, ini misal. 92. Kemudian percobaan kedua, jangan lakukan terburu-buru. Pelajari lagi modulnya, review lagi modulnya, bahan-bahan tayangnya. Kenapa? Karena bisa jadi Bapak Ibu mendapatkan paket yang berbeda lagi. Ya, tidak sama seperti yang pertama. Nah, di percobaan kedua malah menurun. 80 dapatnya. Wah, di 1 sampai dengan 3 saya bisa memperoleh skor 100. Ya, berarti masih ada kesempatan dong saya mendapatkan 100. Ikut lagi yang ketiga, dapat nilai 96. Ya, dapat nilai 96. Mau lanjut apa tidak? Harusnya tidak lanjut lagi. Baca lagi ketentuan di atas ini. Ya. Kalau saya pilih stop dan input nilai, maka nilai tertinggi saya adalah 96 yang diambil oleh sistem. Ya, bukan 92, bukan 80. Tapi kalau saya lanjut, nilai saya hanya 90. Mau saya dapat 100 ataupun dapat berapa? 98, karena sudah sampai dengan 4 sampai dengan 5 kali percobaan, maka nilai maksimalnya 90. Oke, saya kasih contoh yang kedua. Contoh pertama dapat 80. Contoh ujian pertama dapat 80. Ujian kedua malah dapat 60. Ya. Kemudian ujian ketiga dapatnya 96. Tapi apa? Karena tidak membaca ketentuan di atas ini, ya, sudah berapa kali ujian, berapa nilai maksimalnya, itu tidak dibaca oleh peserta, maka dilanjut ke percobaan keempat. Kalau sudah percobaan keempat, ya, sudah percobaan keempat sampai dengan 5 kali, maka nilai maksimalnya adalah 90,01. Dilanjut malah percobaan keempat dapat 88. Ketika klik submit, selesai dan submit nilai ujian, maka yang diambil bukan nilai tertinggi 96, tapi 90,01. Paham? Oke. Tapi akan berbeda ketika di percobaan ketiga kita stop atau kita submit nilai, selesai dan submit nilai. Maka nilai tertinggi kita adalah 96 ini yang diambil oleh sistem. Oke? Paham ya, Bapak Ibu? Oke. Itu adalah contoh ketika mengikuti ujian akademik. Saya uh, berikan sedikit penjelasan kepada Bapak Ibu. Ya. Ada beberapa kendala-kendala peserta atau pertanyaan-pertanyaan peserta dari peserta. Pak, gimana pada saat kita mengikuti ujian akademik, PLN tiba-tiba ngambek?
dipadamkan aliran listrik. Itu ngikut untuk jaringan juga. Waktu akan terus berjalan Bapak Ibu sampai dengan waktu 1 jam 35 menit. Jadi waktu pengerjaan evaluasi akademik 1 jam 35 menit semenjak Bapak Ibu klik ujian akademik. Sekali lagi, pastikan di perangkat waktunya otomatis. Karena ada juga kasus pada saat dia klik mulai ujian akademik, langsung sistem membaca selesai ujian akademik dengan mendapatkan nilai 0. Kenapa? Karena waktunya tidak sama dengan sistem. Jadi itu sebabnya saya sampaikan bahwa tolong perangkatnya di setel secara otomatis waktu dan tanggalnya. Oke. Kemudian jumlah soal dalam evaluasi akademik 50 soal dengan multiple choice atau pilihan ganda. Baca baik-baik soalnya, baca baik-baik pilihan gandanya atau pilihan jawabannya karena banyak sekali jawaban yang mengecoh. Ya, banyak sekali jawaban yang mengecoh. Jangan sampai Bapak Ibu terkecoh oleh jawaban, apalagi oleh setan, teman di sampingnya. Ya. Kemudian Bapak Ibu, waktu ujian itu sesuai dengan sistem. Kalau hari ini login, harus login hari ini berarti nanti tanggal 26 Oktober Bapak Ibu sudah harus ujian. Ya, Bapak Ibu sudah harus ujian dan hari itu juga Bapak Ibu harus menyelesaikan ujian akademik. Kenapa? Karena Bapak Ibu akan prepare persiapan untuk klasikal, orientasi klasikal. Biasanya panitia di BKPSDM Kabupaten Morut itu mensyaratkan untuk eh, memfoto menu profilnya atau kalau sudah ada sertifikatnya difoto sertifikatnya untuk ikut ke tahap orientasi klasikal. Biasanya sertifikat dari sistem lambat keluar, maka yang difoto adalah menu profilnya. Apakah dia sudah lulus di evaluasi akademik dan juga di sikap perilakunya. Seperti itu biasanya, ya. Untuk dia bisa lanjut ke orientasi klasikal. Kalau nggak ada itu biasanya eh, ditahan dulu, nggak bisa masuk dulu, ya. Dan Bapak Ibu harus selesaikan evaluasi akademiknya di tanggal 26 Oktober. Artinya 14 hari ke depan lagi. Karena hari ini sudah terhitung Bapak Ibu sudah login. Loginnya masing-masing akun menggunakan NIP3K dan juga NIK, nomor induk kependudukan Bapak Ibu. Nggak bisa pakai akun orang lain, nggak bisa. Harus akun sendiri. Ya. Terus sekali lagi Bapak Ibu ya. Sekali lagi ujian ini yang paling penting. Kemudian eh, sikap perilaku. Karena ada 2 indikator penilaian di dalam emosi ini. Tolong Bapak Ibu harus berhasil. Dan saya juga akan menceritakan sedikit pengalaman. Ini pengalaman agak sedikit buruk. Peserta saya tidak usah sampaikan dia asal mana, tahun berapa, ya. Yang jelas P3K, ya. P3K. Jadi dia sempat WA ke saya, Pak, jangankan nilai 100 yang Bapak jelaskan, nilai 70,01 saya tidak bisa capai, Pak. Nilai standar ini 70,01. Saya tanya, sudah berapa kali remedial? Sudah lebih dari 8 kali nih, Pak. Wah, saya senyum-senyum saja baca WA-nya. Yang saya WA-kan adalah sudah belajar. Dia ngotot, sudah Pak, saya sudah baca modulnya, bla bla bla, panjang kali lebar, kali tinggi, kali jurang. Ya, saya bilang nggak mungkin orang yang belajar nggak mungkin tidak mendapatkan nilai lebih dari 80 ataupun 90. Saya bilang pasti dapat nilai standar tuh. Saya bilang orang saya saja pertama kali waktu mencoba MOC ini pakai akun Latsar, pertama kali ya Bapak Ibu, itu tidak ada belajar sama sekali pertama. Saya dapat nilai 78. Saya review modulnya, saya dapat nilai 88. Begitu belajar ketiga kali dengan mode serius, itu dapatnya nilai 100.
Sampai sekarang pun kalau saya disuruh ujian MOC ini, saya tutup mata itu, ya. Pasti 100, ya. Saya tutup mata itu. Dan waktu yang saya tempuh itu tidak sampai 1 jam 35 menit. Saya pastikan kurang dari 20 menit, ya. Saya pernah belajar modul Latsar sama ya dengan modul P3K. Ada 11 modul, dengan masing-masing modul itu berbeda-beda halaman. Kalau tadi yang saya contohkan 63 halaman, ada yang 100 lebih, ada bahkan yang 200 halaman lebih satu modul, ya. Jadi saya cuma mengucapkan selamat belajar Bapak Ibu ya. Cemungut ya. Cemungut kakak ya. Dan saya juga sedikit cerita. Ini biar Bapak Ibu flash juga, biar Bapak Ibu semangat ya. Dan tidak uring-uringan, baru dihadapkan dengan modul yang bunyinya 100 halaman, kadang udah cenet-cenet kepalanya, udah gosok minyak kayu putih, udah gosok apa sih itu? Fresh care, ya kan? Udah minum Neuralgin, asam mefenamat, itu sudah macam-macam itu dikonsumsi buat hilangin rasa pening kepala, atau yang ibu-ibu sudah nonton sinetron untuk menghilangkan boringnya atau menghilangkan apa ya, ketakutannya melihat halaman itu, atau nonton drakor ya. Kalau bapak-bapak biasanya bikin kopi, ngerokok, itu aja kerjanya ya. Berbeda dengan, saya cerita ya biar semangat, berbeda dengan orang tua kita dulu ya. Kalau mau mengetahui segala sesuatu, pengetahuan, ilmu pengetahuan, itu harus membeli buku. Makanya kalau orang-orang tua dulu punya sedikit perpustakaan mini di rumahnya, ya. Orang-orang besar, orang-orang pintar itu, ya, cerdas itu seperti itu. Dan mereka punya target. 1 minggu harus menamatkan buku itu. Bahkan 1 bulan dia punya target sampai 3 kali, 4 kali dia menghatamkan buku itu, ya. Nah, kita di zaman sekarang, Bapak Ibu, itu sudah dimudahkan dengan adanya gadget, handphone, tablet, internet. Kita mau cari apa ada aja, nggak harus beli. Banyak yang gratis, ya. Tapi apa? Baru lihat halaman modul eh, 100 lebih, sudah duluan. Banyak betul halaman. Saya kepalaku. Padahal ini baru baru daftar isinya dibaca, ya. Yang sekarang coba dicas sampai 100%, lihat statusnya orang, FB-nya orang, Instagramnya orang, main berjam-jam, dari dia lobet dicas lagi. Kalau itu sanggup kita dari pagi sampai malam, orang beli kulkas kita yang kedinginan. Orang jalan-jalan kakinya kita yang sedikit pengkor-pengkor. Waduh, kapan ya kita healing? Belum kerja udah minta healing. Itu kebiasaan kita yang sekarang. Coba itu dirubah pola pikir kita, ya. Biar kita kerja dulu, kita baca dulu, kita dapat dulu ilmunya. Karena saya satu mengutip kata-kata dari eh, Kepala KMP Lan Makassar ya, Pak Andi Taufik. Tidak ada eh, proses yang mengkhianati hasil. Ya. Jadi kalau kita betul-betul berproses, hasilnya juga akan luar biasa. Ya. Mungkin itu saja kata pengantar dari saya ya. Buat Bapak Ibu semangat, cemungut kakak belajarnya ya. Kemudian saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya stop recording dulu.